Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, bagaimana pergerakan market dan mungkin data-data yang ada di market kripto ya, karena ini cukup penting di saat ini momen penentuan akan closing candle bulanan juga untuk market gitu ya, khususnya untuk Bitcoin yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, di mana untuk hari ini market relatif lebih mengalami kenaikan 1%, walaupun bisa dibilang masih dikategorikan sideways gitu ya. Bitcoin naik 1,8% di area 20.100, Ethereum naik 2,4%. Lalu kita lihat Cardano naik 2,1%. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir di sini seperti altcoin ya, seperti Lido DAO, Kava, Nexo, CRV, Near Protocol, Flow ini mengalami kenaikan ya. Kenaikannya cukup lumayan, 8-7%an. Ya, tapi beberapa ini mungkin rata-rata lebih ke arah naik 1-2% saja kalau kita lihat di bawah sini gitu ya. Apakah ada yang koreksi di sini? Kita lihat ada ini seperti Synthetix, Helium, Dash, Tron ya. Ini beberapa mengalami koreksi, walaupun rata-rata lebih banyak yang mengalami kenaikan kalau kita lihat dari altcoin ya. Kita cek Fear and Greed Index. Fear and Greed Index ini berada di dalam level extreme fear karena market ini bisa dibilang Bitcoin tidak terlalu mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Jadi banyak yang melihat wah ini Bitcoin cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Makanya ini sentimen market menurun gitu ya. Kita di extreme fear di level 23. Ya, sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal, ya kita sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahas dulu satu event ya. Ini event yang diadakan oleh Bybit Exchange ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau join event ini, jangan lupa untuk register di Bybit ya. Register Bybit bisa di link ini, register now, atau bisa klik affiliate saya juga di bawah, ada di kolom deskripsi juga ya kalau teman-teman yang belum punya account. Tapi ini adalah program Bybit pertama ya, Bybit SEA Games. Jadi ini pertarungan kompetisi antara negara-negara ya, tapi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk saat ini ada 3 negara di Asia, di Thailand maupun di Filipina gitu ya. Jadi kita kalau orang Indonesia ya kita akan represent Indonesia dalam kompetisi ini gitu ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya tergantung teman-teman trading volumenya sebesar apa. Tapi intinya adalah akan mendapatkan hadiah masing-masing gitu ya. Ini hadiahnya ini berdasarkan urutan di trading volume ya, top 15 trader ya, by percent and loss secara percentage. Seperti itu, dan kriterianya sangat mudah untuk teman-teman ikut. Yang pertama adalah di sini ya, register for this campaign by clicking the register now button. Jadi ini tinggal klik namanya Bybit First SEA Games, register now di sini. Ini masih ada sekitar 11 hari, 18 jam lagi. Karena register periodnya ini dari 22 Agustus sampai 12 September, sedangkan buat tradingnya ini dari 29 Agustus sampai 16 September gitu. Jadi ini masih di awal-awal kompetisi lah gitu ya. Jadi jangan ketinggalan kalau teman-teman, apalagi yang cukup aktif untuk trading gitu ya. Yang hanya dibutuhkan adalah 50 USDT aja ya, masukin ke dalam futures account lalu bisa mulai tradingnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Bybit. Kita bisa lihat juga nextnya ini dari Rek Tekashi. Ya, di sini dia membahas satu grafik ya. Ini grafik S&P. Kalau teman-teman bisa zoom sedikit di sini ya. Ini adalah grafik S&P. Di sini S&P 500 ini adalah grafik saham Amerika, dan ini adalah suatu persamaan juga ya. Kalau kita lihat dari sini 2022 ini left yang kiri, 2008 ini right yang kanan gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini kesamaannya, di mana dia testing sekali, 2 kali, 3 kali di resistance line ya. Ini untuk di tahun 2022. Lalu kalau kita lihat yang di sebelah kanan, dia juga testing sekali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil atau outcome-nya ini akan sama atau berbeda gitu ya. Karena kalau kita lihat di tahun yang sebelumnya, di tahun 2008, pada saat dia testing ketiga kali, ini gagal membentuk penguatan, hasil dia mengalami drop yang cukup besar ya, panik di market. Apakah hal yang sama akan terulang kembali, di mana dia tidak berhasil mengalami penguatan dan ternyata mengalami drop di market yang cukup besar juga? Sebenarnya kalau kita lihat secara kasus 2008 dan tahun sekarang ini cukup berbeda gitu ya. Tapi pasti kemungkinan ini ya bisa aja terjadi gitu ya. Ini hanya kesamaan ya, kesamaan dari kedua grafik ini. Jangan dijadikan acuan juga. Ya, nextnya kita bisa lihat juga untuk Bitcoin returns. Di sini return Bitcoin kita ke monthly, bulanan. Di sini kita bisa lihat bahwa
untuk bulan Agustus di sini Bitcoin mengalami penurunan 13,5%. Jadi cukup besar juga ya penurunannya. Selama Agustus ini sebenarnya bulan yang cukup mix ya, bulan yang kadang Bitcoin bisa naik cukup besar, sempat naik 65% bahkan ya di tahun 2017. Tapi untuk di tahun ini Bitcoin mengalami penurunan 13,5%. Ya, dan kalau kita lihat yang menariknya ini adalah di bulan September, karena kalau kita perhatikan rata-rata mulai dari 2013 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun gitu ya, setiap September ini Bitcoin mengalami penurunan. Nah, apakah di tahun ini ya hal yang sama akan terulang atau sebaliknya malah Bitcoin mulai mengalami tren naik lagi ya. Itu yang kita akan perhatikan juga di bulan September, apakah sentimen membaik atau malah memburuk juga gitu kira-kira ya untuk Bitcoin secara khususnya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat ini selama 4 jam terakhir pada saat video ini dibuat ya, ini Bitcoin cukup volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Bahkan ini sempat ada sell off turun ke level 19.000. Artinya sudah jebol level 20.000-nya, tapi sepertinya kalau kita dari sini akan berhasil closing untuk candle ini di atas 20.000 sih saya rasa ya. Di sini sudah 20.100. Nanti kita balik lagi ke area 4 jam. Kita masuk dulu ke monthly candle ya, karena ini sudah mau closing mingguan. Kalau kita lihat di monthly candle seperti ini, nah ini akan cukup penting ya. Jadi satu candle ini saya close volume ya. Jadi satu candle ini ya, satu candle ini represent satu bulan. Jadi ini bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus ya. Kita dulu. Nah, yang menariknya adalah saya rasa ini adalah di all time high Bitcoin pada saat di tahun 2017 ya. Tepatnya di Desember 2017 gitu ya. All time high Bitcoin saat ini yang dulu ini berada di kisaran level 19.804. 19.804 ya, pokoknya di daerah sini. Nah, jadi yang kita akan lihat adalah apakah Bitcoin ini pada saat closing dia di atas level 19.804 atau malah di bawah level itu. Ya, karena kalau kita lihat dari sini di bulan Juni, bulan Juli ya, 2 bulan ini di saat Bitcoin di level support ini mereka cukup kuat gitu ya. Artinya belum ada tanda-tanda dia akan mengalami breakdown yang besar. Gitu ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin mulai closing mungkin di level 19.100 atau di level 19.000, artinya ini mulai lebih condong mengalami pelemahan lah kira-kira. Dan ini tidak bagus untuk beberapa bulan ke depan kalau memang hal itu terjadi gitu ya. Jadi yang kita mau lihat adalah untuk Bitcoin ini bisa bertahan mungkin di level 20.000-an, itu udah cukup bagus gitu ya. Mungkin nanti di awal September ada terjadi penurunan, tapi yang penting kita lihat secara makronya atau secara time frame besar ya adalah Bitcoin masih bisa mengalami strong penguatan lah gitu ya. Jadi tidak turun dari struktur ini gitu ya. All time high ini masih menjadi level supportnya untuk Bitcoin. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Bitcoin. Kita lihat untuk Bitcoin, USDT, KuCoin. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam, ya ini yang sempat kita mention juga ya. Kita close ya. Ini yang sempat kita mention di mungkin 2 video terakhir kalau tidak salah. Di sini yang sempat kita bahas untuk level 20.400 ya. Kita bisa lihat di sini terbukti bahwa level 20.400 tersebut ini menjadi level yang cukup kuat. Bahkan ini menjadi resistance untuk Bitcoin gitu ya. Kita bisa lihat di sini mereka tidak berhasil closing di atas level 20.400 ini. Dan kita memang sudah mention kalau misalnya short squeeze terjadi gitu ya, short squeeze terjadi, ini harus disertakan dengan volume yang kuat. Tapi teman-teman bisa lihat di sini memang sempat naik ke level 20.500, tapi yang kita bisa perhatikan ini secara volume lemah gitu ya. Ini volumenya sangat-sangat kecil kalau teman-teman perhatikan volume yang di bawah sini ya. Volume yang ini lebih besar pada saat dia break dari mungkin mini trend line-nya di sini, mini resistance line, dia breakout seperti ini. Ini volumenya lebih besar daripada volume pada saat dia mau mencoba untuk naik ke atas. Jadi ini tidak disertai dengan volume, artinya ya mungkin dia naik tapi cuma berpura-pura naik gitu, fake out, lalu mengalami penurunan lagi dan ini test support gitu ya di bawah. Dan di sini kita bisa ambil suatu trend line ya, ini yang saya buatkan. Ini trend line yang warna kuning. Ya, ini trend line warna kuning. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ternyata Bitcoin mulai breakdown dari trend line ini, jadi ini bisa diperhatikan ya. Kalau Bitcoin mulai breakdown ini cukup bahaya gitu ya. Artinya mungkin Bitcoin ini benar-benar akan turun mungkin ke level 19.000 kalau dia mulai breakdown lagi
ya. Dan kalau Bitcoin bisa closing di atas level ini, bukan closing sih, tapi dia bisa naik dan close di time frame 4 jam mungkin ya, dengan volume yang cukup kuat, artinya mungkin ini bisa Bitcoin masih bisa ada penguatan dulu. Mungkin tes dia bisa breakout level 20.800 dan lain-lain dengan volume yang cukup kuat. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Mungkin ini dikarenakan banyak sentimen untuk saat ini karena Bitcoin sudah melemah gitu ya. Sentimennya banyak orang yang lebih cenderung melihat atau membuka posisi short gitu. Artinya mereka cenderung mau membuat Bitcoin ini mengalami penurunan, dan biasanya kalau seperti itu ini short squeeze ini biasanya bisa terjadi gitu. Jadi sangat-sangat waspada. Kita sudah ambil 2 level gitu ya. Kita lihat closing Bitcoin bagaimana. Ada trend line juga di sini. Berikut juga dengan resistance line Bitcoin di level 20.400 ini yang menjadi perhatian kita. Gitu ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan, dan kita bisa lihat juga misalnya contoh untuk Bitcoin dominance ya. Kalau kita cek Bitcoin dominance, ini saya lihat di time frame 1 hari ya. Ini kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance. Ini Bitcoin dominance trendingnya mengalami penurunan. Ini yang kita bilang nih. Ya, walaupun market turun, tapi Bitcoin dominance juga mengalami penurunan karena Bitcoinnya bisa dibilang tidak terlalu mengalami penguatan kalau dibandingkan beberapa altcoin. Makanya sentimen market sendiri extreme fear gitu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Simpelnya kita bisa lihat, misalnya kita ambil Bitcoin ya di sini. Teman-teman bisa lihat Bitcoin dari bawah ya, dari sini di paling bawah dia di sini ke level paling atas lah sebelum di sini. Ini naik sekitar 5,4% ya, Bitcoin naik 5,4%. Untuk saat ini dia naik kisaran level 3,15%. Ya, lalu kita ambil misalnya Ethereum. Ya, kalau kita lihat Ethereum di sini dari bawah level sini dia naik sampai paling atas, ini dia naik 13%. Ya, naiknya jauh lebih tinggi itu 13%. Lalu di sini dia naik 9,6%. Makanya ini membuat Bitcoin atau Bitcoin dominance juga cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Ini untuk Bitcoin dominance. Seperti itu kira-kira. Nextnya kita lihat juga USDT dominance. Dan ya ini seperti yang kita bilang juga, USDT dominance-nya karena terbentur resistance. Ya ini kita close volume ya, karena terbentur resistance di sini. Ya, jadi dia mengalami koreksi. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, ini sudah mulai masuk ke daerah support zone-nya dia. Di daerah ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia sudah testing ke bawah. Suatu saat dia bisa mulai breakout lagi ke atas. Dan kalau misalnya dia ternyata breakout ke atas lagi, ini cenderung artinya orang-orang mulai take profit lagi ya. Antara dia take profit atau dia jual dulu karena fear di market ini mulai naik kembali. Gitu, jadi ini harus diperhatikan. Dan kalau ternyata dia mulai breakdown dari sini, ya artinya ini mungkin sentimen akan mulai membaik. Orang-orang lebih mulai mau membeli kripto lagi gitu, karena mungkin melihat oh ini ternyata Bitcoin bisa mengalami penguatan dulu selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jadi itu dulu untuk update market kripto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.